Memang sekarang kita tidak dapat melihat. Saya secara pribadi pun tidak dapat melihat. Kalau saya terfikirlah. Kalau saya terfikir, saya ketika dahulu, tak pernah saya akan terfikir saya yang sekarang ini. Sebab kehidupan saya yang dahulu sangatlah bagus bagi saya sebenarnya. Sebab saya ada pekerjaan, saya ada kebebasan, tetapi tak terfikir pun yang saya akan hari ini dengan yang lalu tidak sama, langsung tidak sama. Oke? Nah, sebab itu takkan sekalipun Tuhan akan membiarkan kita tergeletak, kata dia kan? Selagi kita mau mencari Dia dan berharap kepada Dia. Jadi percayalah saudara-saudari, apapun yang kamu sesakit, apapun yang kamu telah lalui pada masa lampau, percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan kamu tergeletak jika kamu mau mencari Dia. Ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Kita perlu berfokus kepada Yesus Kristus. Kita perlu menjadi gereja yang berfokus kepada Yesus Kristus. Mengapa Rasul Paulus menjelaskan ini kepada kita? Adalah supaya kita bergiat untuk berfokus dan mencari dan mendapatkan hadiah yang daripada Tuhan Yesus. Tiada dari yang lain. Itulah sebabnya kita perlu berfokus kepada Dia saja. Walaupun pada awalnya memang Yesus telah menangkap kita, seperti Rasul Paulus katakan. Sebelum Rasul Paulus mencari Dia, mengejar Dia, Yesus pun sudah menangkap dia terlebih dahulu. Tidak bertindak kalau kita tidak melakukan apa yang sudah diperintahkan Dia juga. Kalau macam tu semua orang boleh. Kalau kita hanya percaya saja, tidaklah kita ni buat apa-apa, percaya sajalah. Biarlah mereka pergi sana. Apa yang Rasul Paulus pernah katakan kita? Siapa yang tidak mau kerja, jangan makan. Berarti, apapun yang kamu perlukan dan minta, utamakan Tuhan Yesus dahulu dalam segala sesuatu. Mengapa kita perlu berfokus kepada Tuhan juga? Ini yang pertama. Mengapa kita perlu fokus kepada Yesus? Yang pertama, untuk mencapai kesempurnaan di dalam kasih karunia Tuhan adalah kita perlu mencapai kesempurnaan itu lagi. Rasul Paulus mau kita belajar bahwa kita perlu mengejar atau berusaha keras untuk memperoleh kesempurnaan. Dan Paulus tidak pernah berfikir pun bahwa dia sudah melakukan dengan secukupnya dalam hidup dia. Sebab itu dia mau kita berusaha membuat iman kita bertambah, bertahan di dalam kepercayaan kita sampai hari Tuhan Yesus datang kedua kali nanti. Yang ketiga, mengapa kita perlu fokus kepada Yesus? Supaya kita dapat melupakan masa lalu dan berusaha mengutamakan masa hadapan yang penuh kemuliaan. Ini juga mengapa kita perlu berfokus kepada Yesus. Saya percaya perkara ini sebab saya mengalami dia. Memang susah. Saat kita mau melakukan yang baik, ada saja hal-hal yang dari sekeliling kita yang coba menghalang kita. Bahkan tuduhan berkata kepada kita, kamu sudah tiada harapan. Terkadang hal itu keluar. Sebab itu, kalau kita betul-betul fokus kepada Yesus, kita tidak akan ingat masa lalu itu. Seperti Paulus, kalau Paulus ingat masa lalu dia lebih teruk daripada kita tuh. Membunuhlah,
menggagalkan rencana Tuhan lah, mengacau murid-murid Yesus lah. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Dia mendera mereka, dia menyiksa mereka. Yang kedua adalah bagaimana kita untuk fokus kepada Yesus adalah mencari perkara kerajaan Allah dan bukan perkara duniawi. Mengapa saya berkata ini? Karena sekarang ini dunia sangat licik. Tanpa kita sadar pun kita sudah dihanyutkan, kita sudah dibawa arus dunia ini. Tapi cepat-cepatlah berbalik. Mengapa kita perlu mengutamakan kerajaan Allah? Kita lihat, karena kita ini adalah ahli waris kerajaan surga. Jadi sebab itu kita perlu melakukan perkara yang berkenaan dengan kerajaan Allah, yaitu misi Allah, visi Allah kepada kita. Buat saja. Yang kedua, supaya kita memperoleh keselamatan. Sini. Yang ketiga di sana adalah supaya kita memiliki kasih yang melimpah dan melayani dengan sungguh. Bila kita mencari perkara yang berkenaan dengan kerajaan Allah, disitulah nampak hati kita ini penuh dengan kasih Tuhan. Kalau kita tidak buat perkara itu, nampak juga kita ini kurang-kurang dengan kasih Tuhan. Teladan yang diteruskan oleh Rasul Paulus itu adalah sepenuhnya teladan Tuhan Yesus. Berarti kita pun perlu mengikut teladan itu. Dan Paulus dengan giat mengulanginya di dalam kehidupan dia. Jangan kita lupa dengan Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Banyak orang percaya saat ini mungkin sudah lupa diri yang hidup di dalam Yesus. Perkara duniawi selalu merusakkan arti kematian Kristus di kayu salib. Ini yang dilakukan oleh perkara-perkara yang di duniawi. Mereka selalu merusakkan arti kematian Kristus di kayu salib. Maksudnya di sini, mereka tidak pernah pun mengalami, mereka tidak pernah pun berpikir bahwa kematian Yesus di kayu salib itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh kerajaan Allah. Yang kedua, mengapa saya tidak mau kita terlibat dalam perkara duniawi di sini adalah mereka bertuhankan keinginan tubuh. Maksudnya di sini khawatir sangat-sangat alasan-alasannya macam ini. Tetapi berusahalah, sebab kalau kita sudah seringkali tidak terlibat dalam pelayanan, seringkali tidak ikut ibadah, seringkali tidak berdoa, ini yang paling penting. Kalau kita tidak tahu berdoa, seminggu sekali pun tidak, jangan-jangan setahun sekali pun tidak berdoa, berarti kita sangat mementingkan keinginan tubuh kita. Dan perkara duniawi yang tidak baik adalah pemikiran yang sia-sia yang tertuju kepada perkara dunia saja. Sekarang ini pun kita sudah belajar dari kematian-kematian yang sudah kita lihat di kiri kanan. Orang yang mati, sebagus manapun kehidupan dia dulu, sekaya manapun dia, bila dia mati, dia bawa semua tuh? Tidak dia bawa. Buanglah segala keterikatan dan hambatan yang membuat kita tidak fokus kepada Kristus. Buanglah. Apapun yang menghalang kamu untuk fokus kepada Yesus, buang itu daripada pikiran kamu, dari diri kamu, dari kehidupan kamu. Percayalah, bila kamu bawa Yesus saja, kamu mampu berjalan. Cara paling mudah untuk kamu mengerti fokus ataupun konsisten adalah selalulah rindu mengikuti persekutuan bersama di gereja maupun ibadah doa. Percayalah, ini adalah salah satu cara kita zaman sekarang melatih kita. Tak dapat buat apa lagi, pastor tak dapat pergi setiap hari pergi rumah kamu, macam ni kamu nanti. Kalau kamu kerja macam ni, setiap hari dia pergi rumah kita, aduh matilah. Tak dapat. Lagipun kita semua pun tahu, tak dapat manusia mengubah manusia. Sekarang ni, apa alasan paling besar kita hidup adalah diri kita sendiri yang mau berubah. Itu saja. Mesias, Yohanes Pembaptis nih, dia adalah seorang yang melakukan pelayanan sebagai pembuka jalan kepada Mesias dengan sangat setia. Tetapi apa penghujung dia? Pada akhirnya hidup dia di penjara. Kenapa Tuhan tidak tolong dia? Sedangkan dia ini adalah seorang yang melakukan pelayanan sebagai pembuka jalan. Tetapi akhirnya hidup dia di penjara.
Dan yang paling parah lagi, akhir hidup dari kesetiaan dia dibunuh. Yakinilah dengan iman bahwa Tuhan Yesus yang akan menguatkan, memelihara, memimpin, mengajar, dan menjaga hidup kita. Nah, apa tindakan kita, saudara? Yang pertama di sana, tindakan kita setelah dari sini, bekerja keraslah untuk pelayanan Tuhan sebagai keutamaan dari segala sesuatu. Walaupun dalam kehidupan keluarga kita sangat perlu juga untuk menghidupkan keluarga kita. Jika ada pelayanan Tuhan yang kita lupa, kita coba ambil masa bersama Tuhan dahulu. Oke, ambil masa bersama Tuhan. Kita berdoa dulu, barulah kita melakukan kehidupan, mengutamakan kehidupan kita. Yang kedua, tindakan kita adalah orang baik dan benar mengarahkan perhatian kepada kerajaan Allah. Orang yang baik, bukan setakat baik dan benar, mereka selalu mengarahkan perhatian mereka kepada kerajaan Allah. Apa yang di misi-visi kerajaan Allah. Ini adalah orang yang orang baik dan benar. Lakukanlah yang terbaik dengan jujur, ikhlas, taat, dan setia. Apapun yang kita mau persembahkan, yang kita mau fokuskan kepada Yesus itu, biarlah dari hati kita yang jujur, ikhlas, taat, dan setia dalam melakukan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu hari ini. Kami sangat bersyukur Bapa atas kesempatan ini. Walaupun sedikit sebanyak daripada pengertian kami akan firman-Mu, tetapi kami percaya firman-Mu ini sangat hidup, yang dapat mendorong kami, mengajar kami, untuk kami terus meneruskan hidup kami. Melalui firman-Mu ini juga Tuhan, mengajar kami bahwa kami mesti fokus kepada Yesus dalam hidup ini. Banyak perkara dunia yang coba menghanyutkan kami, yang coba membawa kami ke arus dunia ini. Tetapi kami tidak mau fokus kami terganggu. Kami tidak mau fokus kami hilang. Yang kami mau adalah kami tetap fokus kepada Yesus. Sebab Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran yang akan membawa kami kepada kerajaan surga. Sebab itu Tuhan, tolong kami. Mungkin ada di antara kami yang lemah, bahkan ada yang sakit saat ini. Tolong Tuhan, kami percaya dengan kuasa Tuhan, kami akan menerima kesembuhan, kami akan menerima kekuatan. Dengan penyertaan Tuhan Yesus, kami semua akan dikuatkan, dan iman kami akan bertumbuh bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan doa kami ini Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur. Amin.